Amin. Haleluya. Karena banyak sekali teman-teman yang baru kembali ke Surabaya dari kampung halamannya setelah sekian lama. How are you doing? Bilang sama kanan kirinya, good to see you. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Really, it's really good to see you. Senang sekali saya bisa ada di tengah-tengah kalian. Beribadah bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama. Sebelum masuk ke firman Tuhan, yang tentunya saya udah gak sabar bagikan. Karena ada maksud dan rencana Tuhan untuk menjadikan Anda pengaruh-pengaruh dan pembawa dampak bagi sekeliling kalian. Yang percaya katakan amin. Tapi sebelum masuk ke firman Tuhan, saya ingin sharekan kabar baik buat kalian untuk mempersiapkan diri nantinya mengikuti Super Conference. Bisa tunjukkan slide yang saya bawa. Buat kalian yang sudah mendaftarkan diri, inilah yang akan kita bahas bersama-sama di Super Conference. Come with expectation ya. Boleh bilang sama teman-temannya, come with expectation. Datang dengan ekspektasi. Kalau kalian tahu gereja ini dengan sungguh-sungguh menggembalakan semua usia dari anak muda, dari anak kecil, anak muda, bahkan sampai senior sekalipun. Sehingga Super Conference ini bukan hanya sebuah conference, tapi Super Conference ini diimani oleh gembala-gembala Anda akan terjadi kebangunan rohani intergeneration. Kalau kalian percaya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ada main session semua orang berkumpul, tapi ada sesi setiap usia itu pisah-pisah. Nah kalau kalian lihat di sesi 3, 4, dan 8, disitulah Eagle Kids punya conference sendiri. Jadi nanti guys, AOG itu punya AOG Conference di tengah-tengah Super Conference itu. Saya sangat menanti-nantikan karena topik ini dengan penuh doa kita persiapkan menjawab kebutuhan di usia kalian. Sesi 2, kalau kalian lihat judulnya adalah Faith plus Excellence sama dengan Impact. Karena impact kalian sebagai orang Kristen itu bukan pilihan. Kita harus bawa pengaruh. Jadi bukan lewat iman kita, tapi lewat apa yang kita kerjakan itu juga harus excellent. Ya, jadi kita kupas habis. Nanti akan ada pembicara-pembicara yang sudah teruji di ladang dan di bidangnya. Mereka akan bagikan hati Tuhan. Di sesi 2 dan di sesi 3 ini kita bicara tentang true love waits. Saya percaya kalau pernikahan yang bahagia itu bukan kebetulan. Itu bukan hoki-hokiannya orang. Itu bukan untung-untungan. Tapi pernikahan yang bahagia itu adalah rencana Tuhan. Tuhan memaksudkan untuk mempersatukan seorang laki-laki dan seorang wanita. 2 menjadi 1 dan Tuhan pakai mereka untuk apa? Untuk bertambah banyak, untuk apa? Multiply dan be fruitful. Be fruitful adalah sesuatu hal yang baik, berbuah-buah dalam kehidupanmu. Melanjutkan rancangan Tuhan yang sempurna dalam pernikahan. Jadi di dalamnya ya, ada kebenaran yang kita harus jalani dulu, mempersiapkan diri masuk ke dalamnya. Tepat sekali untuk usia kalian. Karena kenapa? Topik ini enggak kalian temui di Eagle Kids. Topik ini juga enggak dibahas di Family. Topik ini khusus dibahas di AOG. Dan kemudian hari kedua, pisahnya itu cuma 1 sesi. Yaitu di sesi ke-8, AOG khususnya kita akan membahas tagline-nya Army of God dengan suara yang terbaik 1, 2, 3. Yes, kita akan sama-sama masuk sekali lagi menerima visi Tuhan di masa muda kita. God of my youth and of course God of my forever. Tapi mulai dari youth, biarlah kita menjadi pembangun-pembangun gereja, menerima visi dari Tuhan dan melanjutkannya sampai God of my forever. Buat teman-teman yang masih mengatur ya, buat teman-teman yang masih cari jalan karena saya tahu semuanya pengen ada di sana. Kemungkinan ada halangan tertentu atau ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk kalian hadir. Kalau dari sisi kita apa yang bisa kita bantu untuk sama-sama cari keluar. Saya sangat ingin ya
Anda ada di sana, Anda bisa confirm segera menjadi pesertanya SuperCon ini. Don't miss it for the world. Kita sama-sama masuk terima pengurapan yang baru. Boleh bilang sama temennya, I'll see you there. Baiklah, kita masuk ke dalam firman Tuhan hari ini dengan judul Influence for Purpose. Judul yang sama tadi di tin tapi dengan approach dan firman yang totally different ya. Habis satu hal yang kalian harus ketahui. Orang Kristen tidak bisa enggak harus bawa pengaruh. Katakan sama-sama harus bawa pengaruh. Karena kalau misalnya saya kasih sebuah ilustrasi ya. Kalau misalnya Anda didapati tercemplung di sebuah sungai yang arusnya begitu deras. Apa yang kalian akan lakukan? Apakah kalian akan tinggal diam dan pasrah tidak melakukan apapun? Dan tunggu arus itu kemana aja lah bawa saya. Kalau memang di ujung sana ada air terjun yang tingginya kemungkinan akan mengambil nyawaku dan ada jurang. Ya sudahlah saya tinggal cemplung saja. Kemungkinan besar kalian gak akan melakukan itu. Kalau ada arus yang begitu deras yang akan mengancam nyawa kalian. Dan kalian ada di tengah-tengah sungai itu. Paling enggak kalian itu akan berenang melawan arus itu. Kalian akan lakukan sesuatu untuk berenang ke samping, peluk batu, cari dahan, bergelantungan, apapun itu. Of course, you will do something untuk melawan arus. Kalau arus sungai aja yang hanya akan menghanyutkan tubuh kita yang fana ini, bagaimana dengan arus dunia? Walaupun gak kelihatan, walaupun kalian berjalan itu gak terhempas-hempas, tapi arus dunia itu lebih mematikan. Kalau sampai orang Kristen, kalian merasa baik-baik saja, diam-diam saja, tidak melakukan apapun di dalam hidup kalian untuk membawa pengaruh. Maka saya mau katakan, surely, dengan pasti kamu suatu hari akan menemukan dirimu udah di pinggir jurang dan bahkan sudah jatuh ada di bawah air terjun itu dengan keadaan yang gak bisa disangka. Terhantuk batu tah, bahaya yang gak disangka-sangka tah. Itu karena apa? Orang Kristen memilih untuk tidak melakukan apapun. Jangan kira kalau kamu jadi orang Kristen hanya baik-baik untuk diri sendiri aja. Diam-diam datang ke gereja sendiri. Diam-diam hanya menerima untuk diri sendiri. Diam-diam itu baik untuk aku terima. Tapi kemudian keberadaanmu, engkau tidak melakukan apapun untuk membawa pengaruh. Keberadaanmu, engkau tidak cari tahu apa kehendak Tuhan. Untuk engkau lakukan sesuatu, membawa pengaruh dalam kehidupan orang lain. Kalau itu tidak kau lakukan, itu tidak kau ketemukan, engkau hanya baik-baik saja, jangan kaget. Ternyata keadaanmu tidak baik-baik. Karena engkau sedang terbawa arus deras dunia itu. Jadi bawa pengaruh, jadi influence, itu bukan pilihan, itu bukan opsi, tapi adalah sebuah keharusan. Katakan sama-sama harus. Jangan sampai diam and do nothing, tapi lakukanlah sesuatu. Saya mulai dengan sebuah kisah di kitab Hakim-Hakim. Nanti baca sendiri, tapi saya kasih sinopsisnya aja. Nanti kalian baca kisah Simson. Ada di Hakim-Hakim 13 sampai 16. Sekali lagi, ada di mana? Hakim-Hakim pasal yang 13 sampai ke 16. 13, 14, 15. Jadi 4 pasal ini baca baik-baik di rumah dan coba ikuti perjalanannya si Simson ini, ya. Dia dilahirkan oleh seorang wanita yang tadinya mandul, ya. Papanya namanya Manoah. Sudah sekian lama menikah, mereka tidak punya anak. Maka malaikat Tuhan datang dan katakan bahwa istrinya akan mengandung. Nah, inilah si Simson ini. Kemudian ditetapkan dia akan jadi nazir Allah. Berarti ada sebuah tujuan di dalam kehidupannya. Dan sudah ditetapkan dia akan menjadi orang yang menyelamatkan bangsa Israel dari Filistin. Berarti ada sebuah pengaruh besar atas hidupnya Samson kepada orang Israel. Dia akan menyelamatkan bangsanya dari tangan orang Filistin. Jadi ingat baik-baik ya. Samson ini
sangat besar pengaruhnya terhadap bangsa Israel. Dia membawa pengaruh, saking besarnya pengaruh itu, dia menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Filistin. Tapi waktu dia hidup, apa yang dia jalani? Apa yang dia lakukan? Nanti kalau Anda baca, Anda akan menemukan seorang Nazir ini ya sangat lemah dengan perasaannya. Dia menikah dengan seorang gadis Filistin, padahal Filistin itu adalah musuh Israel. Ya, dia mati-matian dia mau menikah sama wanita Filistin ini. Sampai orang tuanya itu bilang begini, apakah nggak ada dari orang kita sendiri, apakah tidak ada wanita di seluruh bangsa kita sampai kamu tuh harus menikah dan mengambil wanita Filistin. Dan dia mati-matian, dia tetap menikah sama wanita Filistin ini. Dan waktu dia menikah dengan wanita Filistin ini, dia adakan teka-teki dengan tamu-tamu undangannya. Dan tentunya itu bangsa Filistin. Dan dari teka-teki itu dia bilang begini, saya kasih kalian 7 hari. Kalau kalian bisa jawab, saya akan berikan kalian 30 kain lenan dan lain-lain. Dimana kalau yang kalah harus membayar mahal. Saking mahalnya itu diberikan istilah membuat bangkrut gitu loh ya. Jadi dia bilang kalau kalian bisa jawab saya kasih. Tapi kalau kalian gak bisa jawab dalam 7 hari, kalian yang harus kasih saya barang-barang yang dia sebut itu. Dimana itu mahal banget gitu ya. Terus bangsa Filistin bilang sama istrinya ini yang wanita Filistin. Kamu tanya sama suamimu, kalau sampai kita gak dapat jawabannya, dan kalau sampai kita apakah kamu mau membuat kita tuh miskin gitu ya. Berarti permintaannya emang besar ya. Kalau sampai kita gak bisa jawab dalam 7 hari, maka istrimu dan keluargamu akan kami bunuh. Maka merengek-rengeklah si wanita Filistin ini kepada Samson. Samson ini percaya sama dia, diberitahukanlah kepada istrinya. Kemudian genaplah 7 hari, bangsa Filistin bisa jawab teka-teki itu. Ya karena apa? Karena istrinya rengek-rengek, yang mengkhianati suaminya, kasih tahu jawabannya. Karena ketakutan juga gitu ya. Maka kalahlah Samson. Dia mengamuk, dia pergi ke kampung sebelah. Dibunuhnya orang-orangnya, diambilnya kainnya. Sangkin marahnya itu ya, karena dia punya kekuatan. Dia punya super power. Diambillah semuanya, dikasih kepada bangsa Filistin itu. Tapi karena ayahnya wanita ini ngelihat Samson tuh ngamuknya segitunya, dia takut, dia kasih anak perempuannya kepada pengiringnya. Oke, dia kasih kepada pengiringnya, Samsonnya emang lama gak kembali. Terus gak tahu si papanya istrinya ini mikir mengerikan sekali emosi orang ini. Dia kasih anak perempuannya kepada orang lain. Atau dia pikir gak kembali-kembali, dikasih juga kepada pengiringnya gitu ya. Suatu hari si Samson kembali, didapati istrinya sudah dikasih ke orang lain. Mengamuklah dia, oke? Mengamuklah dia ikat ekornya anjing, dibakar kemudian dikirim ke tumpukan gandum. Terbakarlah semua bahan makanan, terbakarlah kebun jaitunnya orang-orang Filistin. Mengamuklah orang Filistin dan jadi musuh bebuyutan. Peranglah sama Samson, dia ambil rahang keledai. Kemudian dengan satu rahang keledai dibunuhnya lah 1.000 orang. Ya, hanya dengan satu rahang keledai dia memukul mati 1.000 orang. Kemudian setelah itu terjadilah permusuhan yang amat sangat hebat. Kemudian kita juga tahu setelah dia menang di dalam peperangan itu, dia tidur dengan pelacur. Ya, dia tidur dengan wanita sundal. Setelah dia tidur dengan wanita sundal, ayatnya sangat singkat. The next perikop, dia menikah dengan Delilah. Oke guys, ya. Jadi kalau kalian ikuti ceritanya, wanita Filistin yang dia nikahi pertama itu bukan Delilah. Karena masih ada ceritanya, setelah wanita Filistin itu jadi ex-nya, pelacur, kemudian baru dia menikah dengan Delilah. Oke, are you with me? Setelah dia menikah dengan Delilah, kita tahu ceritanya dan sedikit kuis ya. Wanita Delilah ini dihasut oleh bangsa Filistin. Saking mereka penasarannya, ini orang kok kuat banget ya. Karena dia Nazir Allah, pasti ada sesuatu yang dia gak boleh lakukan.
Maka mereka menawarkan Delila, kalau nggak salah ya, boleh tolong dicek ya, 1.100 uang perak ya. Gitulah kira-kira ya, kalau misalnya sambil cek salah please let me know ya. 1.100 uang perak untuk apa? Untuk dia cari tahu kelemahannya Samson itu di mana gitu loh. Kuis, ayo. Dia tanya Samson berapa kali baru dapat jawabannya. Ayo. Just for fun lah. Kalau kamu salah nggak tak pukul pakai rahang keledai kok. Tak sayang kok. Ya berapa kali? Yes, berikan tepuk tangan buat teman kita ya. Guys, 4 kali gitu ya. 4 kali. Kalau misalnya ya, Samson itu adalah teman kamu gitu ya. Dia dikhianati sama pacarnya sekali. Oke, terus bego-bego dia dikhianati 2 kali. Kalau lu jadi temennya ya, pengen lu hajar gak sih? Kayak gila lu bego banget ya, bucinnya minta ampun ya. Iya kan? Tapi kok bisa ya itu terjadi ya? Ya udahlah, kita jangan gemes-gemes dulu, tapi kita pelajari dulu ya. Dari rangkaian sinopsis si Samson ini that I told you kind of fast ya. Saya cepet-cepet aja sinopsisnya. Come on dude, it's 4 pasal gitu ya, 4 chapter ya. Kalau saya mau lama-lama ya kita retret aja ya. Tapi sinopsis ini cukup membuat kalian punya gambaran ya. Ya Samson itu ya kayak begitu gitu loh. Oke, kesalahan Samson yang kita perlu pelajari. Number 1, tampilkan. Dia membuka hati kepada orang yang salah. Oke, gimana enggak? Mau ngomong apa lagi? Dia itu kalau udah mau, dia tuh kalau udah suka, dia tuh udah kalau main perasaan, gak ada lagi kebenaran. Dia udah gelap banget. Dia kalau udah bucin, mau dia sudah dengar kebenaran itu, mau Kristen sejak lahir, mau udah tahu benarnya itu kayak apa, mau udah tahu kalau ini tuh bakal membuat dia jadi tambah jauh sama panggilannya. Kalau deket-deket sama orang ini tuh alih-alih gak akan membuat dia itu bertumbuh. Anyone relate? Bertobat ya. Karena ini kesalahan Samson. Because he was confided with the wrong person. Dia mati-matian mau menikah dengan wanita Filistin. Orang tua yang sudah bersuara dalam kehidupannya, dia enggak dengar. Dia pokoknya mau, kalau mau ya mau. Lihat ya, dari kesalahan yang pertama, yang tidak dapat blessing itu, kelanjutannya apa? Dia mati-matian tetap mau melanggar apa yang seharusnya tidak baik untuk dia. Maka the next step, jangan heran dia tidur dengan pelacur. Dia tidur dengan wanita sundal. Kemudian jangan heran, dia berakhir dengan wanita yang akhirnya menghancurkan panggilan dia. Bukan cuman membuat dia jauh dari Tuhan, tapi benar-benar menghancurkan destiny, rancangan baik dan blueprint yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupannya dia. Kekuatannya habis semua hanya karena apa? Dia membuka hati kepada orang yang salah. Kita lihat yuk Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang ketiga. Hakim-Hakim, kita buka beberapa ayat di Hakim-Hakim. Karena ini 4 pasal, saya pilih beberapa ayat saja. Ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu? Atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin. Orang-orang tidak bersunat itu, tetapi jawab Samson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia aku sukai. Nah, aku mau, pokoknya aku mau dia. Ngambek, dikasih tahu, gak mau dengar, pokoknya aku mau dia. Soalnya aku suka sama dia. Ayat yang ke-16, kita lihat sama-sama lagi. Next, yang 16. Lalu
Menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak ada cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan. Oke, lanjut 16 ayat 1. 16 ayat 1. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. 16 ayat yang keempat. Oke, loncat 3 ayat. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Kedekatannya itu selalu salah dengan orang yang salah. Dia membangun kedekatan dengan orang yang tidak sejalan dengan panggilannya. Dia menikahi wanita Filistin. Ambillah dia bagiku karena aku suka kepadanya. Lalu dilihatlah wanita sundal, dia menghampirinya. Lalu 3 ayat kemudian, hebat banget ya. Wah, ini benar-benar sinetron banget sih. Setelah 3 ayat dia jatuh cinta sama Delila. Ya, kedekatannya ini yang menghancurkan dia. Inilah kesalahan Simson yang pertama. Selalu dekat dengan orang yang salah. Banyak sekali kisah di usia Anda yang youth ini menjadi semakin jauh dari Tuhan karena apa? Karena suka sama orang. Banyak sekali di dalam transisi Anda mencari pasangan hidup. Kalau sudah terlibat dengan perasaan, aku suka sama dia, itu udah gak bisa diomongin. Orang yang ngomongin berlawanan dengan perasaan, itu menjadi lawan. Ya, tidak lagi didengar, bisa-bisa setelah dikasih tahu menjauh. Bisa-bisa setelah dikasih tahu tidak mau bercege. Setelah dikasih tahu gak mau datang ke gereja. Ngapain sih ngurus-ngurus percintaanku? Ngapain sih ikut campur? Yang penting aku datang ke gereja tapi urusan ini jangan ikut-ikut. Guys, jangan salah. Ternyata dengan siapa kamu dekat dan dengan siapa kamu membangun kedekatan itu akan menentukan kamu itu akan tetap berjalan semakin dekat sama Tuhan atau malah kamu tuh dipengaruhi. Ya, bukannya malah jadi pengaruh, bukannya malah ada di dalam purpose-nya Tuhan, malah terpengaruh. Guys, gak bisa enggak. Orang kalau suka satu dengan yang lain, itu pasti saling mempengaruhi. Ya Pak, ya. Kalian pernah gak dengar orang tuh bilang kayak begini, aduh kamu itu ya kalau cari mantu, aduh kalau sama anak itu ya hati-hati, sampai salah mantuan kamu tuh hilang seorang anak. Pernah dengar? Pernah dengar? Tuhan itu juga bisa kehilangan anaknya, Tuhan itu gak mantuan. Semua tuh anak Tuhan, tapi Tuhan bisa kehilangan anaknya karena apa? Pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Orang yang berapi-api sama Tuhan, jangan heran sewaktu dia dekat dengan orang yang salah dan dipengaruhi, mau seberapi-api apapun, kalau dia izinkan dia dekat dengan orang yang salah, jangan heran. Suatu hari pelayanan itu hanya akan menjadi rutinitas. Pelayanan itu akan menjadi pilihan kedua, bukan jadi kerinduan, tapi menjadi sebuah tekanan. Kenapa? Sebuah kedekatan yang salah. Orang yang dekat itu pasti saling mempengaruhi. Saya ingin kalau kalian nanti dekat sama orang, itu membuat kalian itu membawa pengaruh yang baik. Bukan justru kalau kalian dekat, kalian menikah sama seseorang, hubungan kalian sama keluarga jadi rusak. Ya, justru kalau kalian menikah, keluarga kalian itu ketambahan anak, jangan kehilangan anak. Ya, kita janganlah bahas soal ini salahnya siapa, ini salahnya orang tua kok yang terlalu campur-campur. Guys, listen up ya. Kalau dua menjadi satu dan kalian saling mempengaruhi dan pengaruhnya itu baik, yang namanya keluarga inti itu suami dan istri, benar ya. Kalau kalian itu jodoh dan sepakat dalam hal yang benar,
Mau urusan apapun di luar yang sangat challenging sekalipun. Orang tua misalnya pun yang masih belajar kali ya untuk jadi mertua gitu ya. Yang mungkin agak menyulitkan. Se-challenging apapun selama kalian kalau jadi suami istri nanti jodoh dalam hal yang benar, jangan pengaruh enggak, jangan buat pasangan istri kalian, suami kalian kehilangan orang tuanya, jangan jadi kalian penghalang ya untuk pasangan kalian dekat sama orang tuanya selama kalian itu jodoh di dalam kebenaran. Nanti awal-awalnya sulit tapi pelan-pelan. Orang tua itu akan ngelihat ketambahan anak, bukan kehilangan anak. Oke? Pegang baik-baik. Cari pasangan, jangan sampai dekat dengan orang yang salah. Tapi dekatkanlah dirimu itu kepada orang yang justru membawa kamu itu sejalan dengan panggilan Tuhan. Tuhan tidak panggil kamu untuk menjadi pemecah belah. Tuhan tidak panggil kamu untuk berontak kepada orang tua. Jadi kalau kamu belum dapat restunya orang tua seperti Samson ini, kenapa kamu harus sama wanita Filistin? Kalau belum dapat restu orang tua, dengarkan ya, ini suara penggembalaan. Saya sendiri pun tidak bisa mendoakan kalau orang tuamu belum merestui. Dengarkan baik-baik. Kalau memang benar kalian adalah pasangan yang sepadan, kalian mempengaruhi dalam hal yang baik, kalian itu jodoh di dalam kebenaran, doakan dan tunggu restu orang tua. Jangan main shortcut dan main ambil keputusan sendiri. Berkat itu gak turun. Dengarkan baik-baik ya. Berkat dari orang tua, berkat dari gereja. Itu yang membuat kedekatanmu itu sejalan dengan panggilan Tuhan. Amin. Kesalahan Samson yang pertama, dia dekat dengan orang yang salah. Yang kedua, kesalahan Samson yang kedua, nafsu yang disembunyikan akhirnya menjerat ya. Nafsunya itu apa? Jadi ada satu kali dalam perjalanan Samson itu ketemu singa ya. Maka tiba-tiba kekuatan dia ya mencabik-cabik singa itu dan matilah singa itu. Beberapa hari kemudian dia lewat, dia lihat ada madu di bangkai singa itu. Dikeruknya madu itu, dimakannya dan diberikan kepada orang tuanya tanpa dia beritahukan dari mana datangnya madu itu. Kenapa Alkitab mencatat dia tidak memberitahukan dari mana datangnya madu itu? Karena sebagai orang Yahudi, orang yang bersunat, dia tidak boleh kena bangkai apalagi makan dari bangkai. Tapi karena apa? Nafsu. Benar-benar sebuah nafsu yang dia gak bisa kontrol. Bukan cuma perasaan, tapi kalau sudah mau dia akan halalkan. Karena sudah pengen sama madu itu, jelas dia tahu kalau itu dari bangkai dia harusnya tidak menyentuhnya. Tapi dia makan, dia ambil, dia kasih ke orang tua, dia sembunyikan. Kesalahan Samson jadi pelajaran buat kita ya. Apapun yang kamu sembunyikan di dalam kegelapan, itu akan tersingkapkan di dalam terang. Jadi jangan kira, kalau Anda punya keinginan tersembunyi, kalau Anda punya keinginan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, itu namanya nafsu. Nafsu itu bukan cuma tentang seks, tapi nafsu itu berbicara tentang segala sesuatu yang kedagingan. Yang kamu gak bisa kontrol. Mungkin gak ada yang tahu. Ada orang nafsu makan berlebihan, itu juga gak baik. Gak bisa gitu loh kalau sama makanan. Itu namanya dosa gluten. Itu dosa loh. Itu sebuah greedy. Loh seriously. You keep eating, it's a eating disorder. And that is also a bondage. Sebuah nafsu kedagingan yang gak bisa ditahan, gak bisa ditolak. Orang lain gak tahu. Kamu sembunyikan. Tapi dengarkan baik-baik ya. Apa yang kamu sembunyikan itu pasti akan tersingkapkan. Karena kenapa? Sebelum kita ngomong influence for purpose ya. Sebelum kita ngomong ya bawa pengaruh kepada kehidupannya orang lain. Before you manage other people life, you gotta manage your own life. Kamu gak bisa dengan topeng mau menjadi influencer. Kamu gak bisa dengan topeng
mau jadi teladan. Karena kalau kamu mau jadi teladan, semua itu datangnya dari dalam, bukan dari penampilan, bukan dari luar. Bukan dari apa yang kelihatan. Tapi teladan itu muncul dari karakter dari dalam apa yang tidak kelihatan. Amin. Paulus bilang sama Timotius, janganlah kamu menganggap dirimu rendah karena kamu muda. Tapi jadilah teladan lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu, lewat iman kasih dan kesucianmu. Sesuatu yang dari dalam, bukan sesuatu tuh yang dari luar. Kesalahan Samson, dia kelihatan kuat dari dalam, tapi dagingnya begitu lemah. Dia tidak bisa tahan nafsunya sampai hal yang harusnya haram dia pun tidak pedulikan. Dia kerok madu itu, dia makan diam-diam. Dosa yang tersembunyi akan membawa konsekuensi. Jangan kau sembunyikan apapun. Dengan penampilan apapun, jangan tutupin dengan karisma, jangan tutupi dengan status pelayanan, jangan tutupi dengan display dan penampilan yang baik. Apa yang kamu sembunyikan, itu pasti akan ada konsekuensinya. Pengaruh yang sejati itu datangnya dari dalam, bukan dari luar. Jadi jangan sembunyikan apapun. Amin. Yang ketiga, kesalahan Samson, karunia dipakai untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Karena kenapa? Nganggur-nganggur tidak ada di dalam rencananya Tuhan. Untuk apa dia kasih teka-teki? Dia ingin pamer kekuatannya, ya. Dia cari gara-gara sama orang Filistin. Padahal itu bukan bagian dari rencana untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Filistin. Jadi dia lakukan itu karena dia tahu dengan kekuatannya dia bisa lakukan apapun. Hati-hati ya. Hati-hati, karunia itu jangan sampai dipakai unwisely. Samson, he used his gift unwisely. Dia pakai kemampuannya untuk narsis. Oh, ini jebakan yang sangat gampang untuk orang-orang yang kalau sudah di posisi pengaruh. Orang-orang yang kalau sudah dapat pengakuan public figure, influencer gitu ya. Dipakai untuk narsis. Disitulah awal kejatuhan. Kekuatan yang Tuhan berikan justru pakailah untuk kepentingannya Tuhan. Bukan untuk agenda pribadi. Ya, karunia tanpa kerendahan hati berubah menjadi alat yang sombong. Hati-hati ya. Oke. Yang keempat. Kesalahan Samson. Kompromi kecil berulang-ulang berujung kejatuhan. Nah, ini 4 kesalahannya ya. Kompromi kecil berulang-ulang berujung kejatuhan. Jangan kau nikmati area abu-abu, ya. Kau nikmati teruslah sampai suatu hari you are in a complete darkness. Sudah dicuri, dibunuh dan dibinasakan. Dimulai dari apa? Kompromi. Tadi awal-awal makanya ya, saya bilang kok bisa ya, dibohongi sekali, dia masih izinkan lagi dibohongi 2 kali. Udah dibohongin 2 kali, dia kasih lagi ketiga kali. Ciamik sih sungguhan. Udah 3 kali, dia kasih lagi kepalanya 4 kali. Ya that's it lah. Habis dia dan sudah kasih 4 kali, bisa-bisanya loh. Samson itu bangun, ini dia udah digundul, oke, sama si Mbak Delila itu. Dia bangun, terus dia bilang apa? Jadi dia bangun dia udah diikat. Terus dia bilang begini, dengan kekuatanku aku akan melepaskan diriku dari ikatan ini. Orang narsis itu selalu merasa dirinya benar, selalu merasa dirinya di atas awan-awan, selalu merasa dirinya itu above everyone else. Ternyata gak disangka-sangka, gak seperti yang dia pikirkan aku bisa lepaskan. Dia gak bisa lepas, dia dijadikan tawanan, mata dia dicungkil. Yang harusnya dia itu membawa pengaruh, dia menjadi apa? Bahan lawakan. Dia menjadi bahan bulan-bulanan. Dia menjadi figur yang ditaruh di panggung, diketawa-ketawain. Matanya sudah gak ada. Itu karena apa? Kompromi.
me. Dia sendiri yang mengizinkan. Dia izinkan dirinya dibohongin sekali, 2 kali, 3 kali. Karena kenapa? Karena dia merasa kuat. Jangan pernah kita tuh merasa kebal. Jangan kita tuh merasa kita itu bisa. Ya, gak apa-apalah. Gak apa-apalah. Nanti aku tahu kok harus jaga kekudusan. Aku tahu kok kalau aku tidak boleh berhubungan seks sebelum menikah. Ini kan cuman kissing. Habis itu lanjut, ini kan cuman pegang. Habis itu lanjut, ini kan cuma. Jangan heran. Akhirnya engkau jatuh dalam dosa kekudusan. Hanya karena kamu merasa ini kan cuma. Hanya karena engkau merasa bisalah. Aku itu tahu kok. Orang yang selalu merasa dirinya kuat, orang yang selalu merasa dirinya tahu dan bisa, itu adalah narsis yang membuat akhirnya orang itu jatuh. Hati-hati dengan kenarsisan ini. Roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Sebuah rasa tidak apa-apa, gak apa-apalah. Ya, itu yang membuatnya kompromi. Sampai akhirnya dia benar-benar jatuh. Jangan sampai Anda kompromi dan Anda gak sadari Anda kehilangan seluruh kebenaran. Itu benar-benar jadi orang Kristen yang mengerikan. Jadi orang Kristen yang mau dinasihatin pun udah susah. Coba ya kalian bayangkan, kalian pernah tahu gak orang Kristen yang udah lama ke gereja, dia udah dengar khotbah, tapi dia tetap memilih melakukan yang salah. Orang yang kayak gitu tuh orang yang paling susah dikasih tahu. Paling susah. Jadi kamu jangan jadi orang seperti itu. Jangan terlalu percaya sama diri sendiri. Bilang sama kanan kirinya, kamu bisa loh jadi orang seperti itu. Ya. If this is a holy fear, takutlah kamu. Oke? Jangan merasa kebal, jangan merasa terlalu kuat. Karena kamu bisa jatuh ke area itu kalau kamu ngerasa gak apa-apalah. Nanti aku akan cari cara lah gimana supaya dia ikut aku ke gereja. Gak apa-apalah nanti aku injili dia. Narsis. Kamu merasa dirimu kuat, kamu merasa dirimu bisa. Ya, terpengaruh. Si Samson ini akhirnya terpengaruh. Harusnya dia bawa pengaruh. Tapi orang yang kompromi itu gak bisa bawa pengaruh. Karena kenapa? Orang yang kompromi ya jelas-jelas dipengaruh. Hangus tiketmu untuk menjadi orang yang membawa dampak. Hangus guys. Kalau benar kamu mau jadi alatnya Tuhan untuk membawa pengaruh. Hal pertama jangan kompromi. Sekali kamu kompromi, kamu menghanguskan tiketmu untuk membawa pengaruh. Karena kompromi itu sebuah bukti kamu dipengaruhi. Samson dia biarkan dirinya dibujuk-bujuk. Dia terpengaruh oleh mulut manisnya Delila sekali, 2 kali. Hebatnya ya, hebatnya. Kalian pilih ya, kalian mau jadi yang mana ya? Tentunya pasti gak jadi Delila sih ya. Cuman it's just cross my mind ya. Gils, ini orang ya namanya gak tercatat before and after, that's it man. She's gone. Tapi gede banget pengaruhnya. Saking gede pengaruhnya walaupun perannya tuh minor banget. Ya, perannya tuh minor, such a minor role. Tapi efeknya itu mengerikan. Dia influence, dia mempengaruhi Samson. Sampai kehilangan kekuatan, kehilangan panggilan. Sampai kemungkinan kalau Samson tidak sekali lagi minta kesempatan kedua. Puji Tuhan ya, Samson itu mengakhirinya dan dia meminta sama Tuhan sekali lagi. Dia minta ampun sama Tuhan sekali lagi. Tapi coba bayangkan ya, hampir-hampir si Mbak Delila itu membuat bangsa Israel ya kehilangan purpose-nya. Yang harusnya Tuhan utus satu orang untuk menjadi penyelamatnya, untuk menjadi pengaruh, malah dipengaruhi. Well, you choose. You choose. Kamu mau jadi alatnya Tuhan untuk membawa pengaruh baik, to bring influence for purpose, atau Anda mau jadi seperti Delila, bawa purpose sih, tapi purpose-nya itu membinasakan.
for sure I know that you will not choose the second one. Ya, so let's learn. Kalau ini adalah kesalahan yang Samson lakukan, apa yang harus kita lakukan? Karena saya nggak mau dong kalian pulang itu hanya kayak stres banget ya dengar tadi ya. all the warnings gitu loh. Then what should I do? Okay, this is what you should do. Yang kita pelajari pertama, oke. Sorry. Pertama, tampilkan. Kalau Samson itu suka membuka hati dan dekat dengan orang yang salah, maka yang harus kita lakukan, tentukan standar kasih sebelum perasaan mengambil kendali. Oke, artinya apa? Decide dulu sebelum passion, gairah, perasaan kamu tuh take over. Karena dengan kamu mengambil keputusan, kamu tidak izinkan perasaanmu untuk mengendalikanmu. Dengan kamu mengambil keputusan terlebih dahulu, maka perasaanmu menyesuaikan. Agree? Bisa kita lakukan sama-sama? Tentukan standar. Decide what kind of purpose yang kamu izinkan untuk dekat sama kamu, atau sebaliknya untuk kamu itu mengambil langkah berikutnya untuk mendekati orang itu. Kamu decide dulu standarnya. Saya kasih tahu standarnya. Apakah ya sekarang ini kalau kamu dikasih kesempatan untuk ambil decision, well this decision akan affect future-mu. Kalau kayak gitu kamu decide asal-asalan, ya yang penting dia orang Kristen lah. Will that be your standard? Yes, but that will not be your only standard, right? Kalau saya harus ambil keputusan, saya akan doakan dengan sungguh-sungguh. Saya akan buatkan standar itu dengan penuh pertimbangan. Saya akan pikirkan baik-baik. Tuhan biarlah sewaktu dua menjadi satu. Kami menjadi orang yang berjalan di dalam panggilan dan rencanamu. Kalau kamu jadi orang yang expect something big happen in your life. Kalau kamu jadi orang yang punya ekspektasi dan bukan hidup lagi sera-sera. You will make your own standard, right? So, you will not just put a Christian. Alright? Even a Christian family itu punya struggle mempertahankan pernikahannya. Okay? So, leave alone just a Christian, okay? If you want to make a standard, not just a believer, but a Christ follower. Amen. Bukan hanya orang yang percaya kepada Yesus, tapi orang yang mengikut Yesus. Jadikan itu standarmu. Jadi nanti kalau kamu seneng sama orang, kamu ngelihat orang ini ke ibadah, nggak, kita bukan menghakimi ya, tapi you can tell ya, orang yang menomorduakan ibadah, tidak merindukan persekutuan dengan saudara seiman, well, that speak loud enough. You don't need sign. Angkat kaki. Oke, selesai. Makanya Army of God semua di sini akan memenuhi kriteria. Bukan cuman believer, tapi semua di sini adalah Christ follower. If you are, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Make sure lo ya. Jadi nanti kalau ketemu pasangan hidup di gereja, itu udah orang-orang yang memang terbaik. Itu adalah diri Anda yang bukan jadi batu sandungan untuk orang berjalan di dalam panggilan Tuhan. Make your own standard. Standarnya apa lagi? Kita ada 7 checklist. Kita ada standar-standar yang kita tahu bahwa cinta Tuhan, pengikut Kristus, orang yang memikul salib, itu udah gak bisa dikompromi ya. Itu orang yang gak bisa kompromi. Terus ada standar-standar lain lah. Yang kamu tahu bukan itu yang kamu suka, tapi itu yang kamu butuhkan. Karena secara psikologi membuktikan kadang orang yang kamu suka itu, beberapa ya nggak mengeneralisasikan, tapi mayoritas orang yang kamu suka itu adalah orang-orang yang seperti dirimu sendiri, intinya kamu narsis. Ada orang yang maunya begini. Karena kenapa? Dia terlalu mencintai dirinya sendiri. Sehingga kriterinya itu yang dia suka yaitu kayak dirinya sendiri. Tapi ada orang yang cari masalah.
Dia bilang aku maunya begini, aku maunya begini. Ginilah, when you make standard dengan banyak penasehat, terlaksanalah rencana. Kamu tanya sama orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bertanggung jawab, orang yang benar-benar Tuhan taruh di dalam hidupmu untuk berjaga-jaga atasmu. Tanya, aku butuh orang seperti apa. Kalau memang kamu orangnya kurang bisa mengambil keputusan gitu ya. Ya kamu jangan sama orang yang juga gak bisa ambil keputusan. Kemana kau bawa kapal rumah tangga ini? Ya kemana sajalah. Asalkan aku bersama dengan muka gitu konsepnya ya. Harus ada orang yang mengambil keputusan. Kalau Anda adalah orang yang pertimbangan dan sangat hati-hati dengan setiap langkah. Udah ready set what if ya kan. Udah mau go dengan iman what if gitu loh. Ya mungkin Anda butuhkan seperti orang yang udah masuk aja melangkah di dalam air ya. Lakukan dulu nanti disesuaikan dan seimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana. So you need to list down what you need not what you like. Supaya apa? Nanti perasaanmu menyesuaikan. Ya, supaya apa? Ada pengaruh yang baik satu dengan yang lain. Saling memperlengkapi. Itu karena ada keputusan yang dibuat di dalam terang. Karena kalau kamu nggak buat keputusan itu waktu kamu sane ya. Passion take overs, feelings takes over. You gonna be insane in making decision. Tiba-tiba kamu akan dekat, dikecewakan, salah. Kemudian kamu bilang, mikir apa ya dulu kok gue bego banget ya. Ya emang bego. Makanya waktu kamu lagi waras, bikin keputusan. Jangan kamu kalau udah suka baru kamu nanya, ini dari Tuhan gak ya? Kayaknya ini dari Tuhan. Ya udah gak bisa, udah blur. Kamu udah gak bisa dengan sound mind. Dengan pikiran yang sehat, dengan pertimbangan yang sehat. Kamu udah gak bisa, soalnya apa? Perasaan udah main. Jadi ya udah ya, untuk menghindari itu, ambil keputusan di dalam terang kebenaran. Supaya apa? Melindungi. Katakan sama-sama melindungi. Melindungi diri kita dari pilihan yang hanya didorong oleh perasaan sesaat. Ambil keputusan sama orang yang gak coba-coba, oke? Coba-coba menawarkan seks di luar nikah. Itu such a turn off, udah selesai ya. Jangan kalian dibujuk seperti Simpson ya, siapapun. Oke, this is not sexist discrimination, it can happen to anyone. Yang bisa menggoda cewek ya cowok bisa, masa kamu gak mau sih aku kiss. Kalau kamu sayang sama aku, kamu buktikan. Sudah tinggalkan saja. Kalau kamu harus membuktikan cintamu lewat physical touch yang akan membuat kamu jatuh ke dalam pencobaan. Hello, you are not meeting my standard, I'm done with you. Kamu bisa mengambil keputusan itu dengan sedikit lebih mudah kalau itu sudah kamu putuskan. Benar ya? Benar. Sebuah keputusan really affects our mind loh. Ya, I think it works in everyone mind. Coba, kamu suka makanan India ya? I don't know if this is the right illustration ya, but that is the powerful of mind and decision ya. Kamu suka makanan India. Again ya, I don't know if this is the right decision. Not stereotyping, tapi saya pernah lakukan ini kepada seseorang, oke? Saya itu cuman asal ngomong. Dia suka banget makanan India, dia kesel banget. Tiap kali dia mau makanan India. Terus gue bilang bagai, bau ketek tau gak sih? You know what? Ever since then orang itu gak mau makan makanan India. Soalnya dari apa? Dia sudah set di dalam pikiran dia udah dengar bahwa makanan India itu bau ketek gitu loh. Terus ever since dia gak makan lagi gitu loh. That is the powerful of the mind. So make decision. Kamu dikte pikiran kamu untuk standar pasangan hidup kamu itu siapa. Standar orang yang kamu dekati dan orang yang boleh mendekati kamu itu siapa. Karena nanti perasaan akan mengikuti. Kamu sudah ada di dalam pikiranmu. Sip? Oke, yang kedua. Kalau kesalahan Samson yang kedua itu adalah nafsu disembunyikan, akhirnya terungkap. Ya, maka pelajaran yang kita ambil,
pengaruh sejati itu dibangun dari dalam, dari karakter, bukan dari penampilan. Ya. Tadi saya udah bacakan 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau kamu mau menjadi pengaruh dengan sebuah tujuan, kejar karakter. Jangan kejar posisi. Pengaruh itu tidak, kamu gak tunggu ditunjuk baru berpengaruh. Kamu gak nunggu diangkat baru jadi pengaruh. Sekali kamu jadi orang Kristen, firman Tuhan mengatakan kamu adalah terang dan garam dunia. Kalau garam itu gak asin, dengan apa dia diasinkan? Baiklah dia dibuang dan diinjak-injak. It's that clear. Period. Jadi kamu gak perlu nunggu sampai punya kredensial, kualifikasi, penunjukan dan pengangkatan dan posisi untuk bawa pengaruh. Tapi pengaruh itu ada sejak kamu jadi orang Kristen. Tunjukkan pengaruh itu lewat apa? Buah roh. Tunjukkan pengaruh itu lewat karaktermu. Kejarlah pembentukan karakter. Kalau perlu segera berubah dalam karaktermu, yang mana yang menjadi batu sandungan, cepat-cepat berubah guys. Bilang sama kanan kirinya, cepetan berubah. Jangan santai, jangan gampangin. Jangan pikir, halah aku masih muda kok. Itu yang buat kamu tuh, itu yang membuat kamu menghalangi pemakaian Tuhan dalam hidupmu. Menggampangkan dan santai. Kamu ngerasa dirimu rendah. Masih ada orang lain kok yang melakukannya, gak perlu akulah. Makanya gak berubah-berubah. Cepat berubah. Karakter mana yang harus segera dikikis, jangan ditunda-tunda. Ya, itu yang kalian harus kejar. Nanti yang lain-lainnya Tuhan akan tambahkan. Yang ketiga, pakai kekuatanmu untuk tujuan Tuhan, bukan untuk keinginan daging. Tadi kalau Samson kesalahannya itu adalah narsis. Dengan kekuatannya dia mau membuktikan dirinya sendiri. Ingat, karunia diberikan untuk menggenapi rencana Tuhan, bukan agenda pribadi. Kalau kamu dikasih gift, itu bukan untuk papan skormu. Ya, itu bukan untuk kamu bilang aku bisa ini dan aku bisa itu. Tapi kalau karunia itu diberikan, that gift itu dianugerahkan dalam hidupmu. Itu karena orang lain membutuhkan. Amin. Dan yang terakhir, praise and worship bisa siap-siap. Remember this ya. Kalau kamu kuat di satu area, itu tidak berarti menutupi areamu yang lemah. Oke? Ingat baik-baik, great strength in one area of life does not make up for the great weakness in other areas of your life. Artinya, kalau kamu kuat di dalam satu area, kamu pikir kekuatanku itu akan menutupi segala kelemahanku di area yang lain. Ya, seperti Samson. Aku kuat, I have super power, I can do it. Sehingga dia merasa, yang lain itu bisa lah. Yang lain itu gampang lah. Jangan kira, kalau kamu punya banyak teman. Jangan kira, kalau kamu punya banyak bakat. Itu bisa menutupi kelemahan-kelemahanmu yang lain. Tetaplah waspada, tetaplah berjaga-jaga. Karena kenapa? Iblis mengaum-ngaum di sekeliling kita. Ya. Hadapi dengan apa? Ketaatan. Kuat di satu area tidak menutupi lemah di area lain. Bertumbuhlah utuh. Jangan cuma terbuai sama kekuatanmu. Terus kemudian kamu pikir kekuatanku menutupi kelemahan. No, jadilah utuh. Katakan sama-sama jadilah utuh. Tahu caranya jadi utuh? Taat. Katakan sama-sama taat. Kalian sudah dengarkan seluruh pelajaran ini. Tanya sama diri sendiri. Apakah dengan kehadiranku orang lain terbantu untuk lebih dekat sama Tuhan? Apakah dengan kehadiran saya orang lain lebih terdorong untuk melakukan kebenaran? Apakah dengan kehadiran saya orang lain sungkan kalau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan? Tanya dirimu sendiri. Saya berdoa agar pulang dari tempat ini sungguh
kehadirannya kalian sebagai army of God di semester baru, masuk ke kampus, kehadiran Anda membawa pengaruh yang baik buat orang lain. Amin. Yang mau, mari kita sama-sama bangkit berdiri.